Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu tentang menjaga persaudaraan atau ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya awali dengan kata ukhuwah. Bahwasannya ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya adalah berserikat atau persaudaraan. Sedangkan arti persaudaraan dalam Islam bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Di sini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Bahwasannya makhluk Allah itu tidak hanya manusia, melainkan ada hewan atau binatang, ataupun ada makhluk gaib seperti halnya malaikat ataupun jin yang kita imani. Sedangkan yang berkaitan dengan makhluk yang terlihat yaitu manusia dan juga binatang, maka kita diperintahkan untuk senantiasa menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, bahwasannya manusia itu dibagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan, di mana keduanya ini memang harus saling menyayangi dan mengasihi. Adapun ketika perempuan dan juga laki-laki dengan laki-laki pun juga harus saling menyayangi dalam konteks persaudaraan. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga persaudaraan antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dalam konteks ini, bahwasannya kita hidup di Indonesia, banyak suku, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Dan di antar negara pun, kita diperintahkan untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Sehingga ketika kita hidup berdampingan dengan warga selain bangsa Indonesia, maka kita juga harus tetap menjaga hubungan persaudaraan, perdamaian, dan juga persatuan. Kemudian yang keempat adalah ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan karena seagama, ukhuwah fiddin al-Islam. Bahwasanya Islam menyatakan bahwa umat Islam dengan latar belakang yang berbeda, baik suku, etnis, keturunan, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya adalah bersaudara. Sehingga dalam konteks ini, berkaitan dengan macam-macam ukhuwah atau persaudaraan, marilah kita junjung dan tegakkan nilai-nilai keislaman dalam ukhuwah ubudiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, dan juga ukhuwah
diniyah. Sebagaimana halnya dalam hal ini, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu jika berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini, bahwasanya Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman atau orang mukmin bahwa mereka itu adalah bersaudara, ikhwah. Mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka apabila ada di antara orang-orang mukmin yang berselisih, yang berbeda pendapat, kemudian terjadi pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya, maka mukmin yang lain dianjurkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Jangan sampai ada perpecahan, bahkan pertumpahan darah di antara orang-orang mukmin. Dan Allah memerintahkan supaya kita tetap bertakwa kepada Allah, supaya kita mendapat rahmat. Selanjutnya hadis tentang persaudaraan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, itu seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan bahwa kondisi umat manusia atau umat Muslim, mereka ini seperti satu tubuh, di mana antara satu dan yang lainnya adalah saling terikat, saling merasa sama. Maka ketika ada satu tubuh yang lain sakit, maka yang lain pun akan merasa sakit. Maka ketika ada manusia, orang lain, atau umat muslim yang lain terkena musibah, maka kita sebagai orang yang beriman, yang menjaga persaudaraan, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantunya. Harus memiliki sikap simpati dan juga empati terhadap sesama manusia. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Berkaitan dengan menjaga persaudaraan, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu pernah mencontohkan bahwasannya ketika sahabat dari Mekah atau yang disebut dengan kaum muhajirin ini hijrah menuju Madinah, dan mereka bertemu dengan kaum Ansor atau penduduk Madinah itu. Dan mereka kemudian dipersaudarakan. Kemudian juga di Madinah, Rasulullah juga menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Dalam hal ini contohnya adalah ketika umat Yahudi hidup berdampingan dengan umat Islam, dan mereka menjalin hubungan perekonomian bersama-sama, tanpa ada perpecahan. Dan mereka semuanya hidup rukun, aman, dan damai. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Adapun berkaitan dengan perilaku menerapkan sikap menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebagai orang Islam yang beriman, kewajiban kita yang pertama yaitu menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Ini adalah bentuk kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain
apabila ada yang sakit atau terkena musibah, maka sudah semestinya kita mau untuk menjenguknya, mendoakannya, membantunya, dan lain sebagainya dalam rangka meringankan apa yang dialami oleh orang lain tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Bahwasanya ketika ada perpecahan, perselisihan, yang dikhawatirkan adalah terjadi pembunuhan. Maka ketika satu orang dengan orang lain saling membunuh, maka itu menjadi salah satu penyebab keduanya masuk ke dalam api neraka. Maka hal itu perlu kita hindari dan kita selesaikan dengan cara damai agar tidak ada perselisihan di antara kedua orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Bahwa kita tinggal di Indonesia itu bercampur dengan orang-orang yang beraneka ragam, baik dari bahasanya, budayanya, agamanya. Kita semuanya bersama-sama tinggal di Indonesia dan disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Maka dari itu, marilah kita tetap bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, tanpa harus membeda-bedakan antara suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Kemudian yang keempat adalah menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, atau kegiatan lain yang dapat merugikan orang lain. Ini marilah kita berusaha untuk menenteramkan hati kita sendiri apabila kita tersulut emosi, marah, dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya permusuhan, tawuran, dan lain sebagainya pun kita menjadi orang yang pemaaf. Maka ketika kita menjadi orang yang mudah untuk memaafkan, maka kemungkinan untuk terjadi permusuhan ataupun tawuran ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kelima adalah menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Tentu adanya suku, bangsa, agama ini mereka memiliki karakter atau ciri khas yang berbeda-beda dengan diri kita. Maka kita sebaiknya menghargai apapun yang mereka lakukan. Kita tidak mengganggunya, tidak melarangnya, tidak mencegahnya, dan tidak juga mempengaruhi agar mereka sama dengan kita. Maka marilah kita senantiasa untuk menanamkan sikap toleransi. Karena ketika kita mampu untuk menerapkan sikap toleransi di dalam hidup berkebangsaan ini, maka insya Allah yang namanya persatuan, perdamaian, dan persaudaraan dapat kita gapai bersama. Inilah materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mau dan mampu untuk menjaga persaudaraan demi terbentuknya persatuan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain tanpa harus membedakan suku, bahasa, budaya, dan agamanya. Demikian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.